Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Budiarti, NIM 20 2022 025. Pada video ini, saya akan menunjukkan video hasil micro teaching saya untuk pembelajaran matematika sistem persamaan linear 3 variabel, khususnya untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran. Pembelajaran ini ditujukan untuk sekolah menengah kejuruan fase E kelas 10, dan model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, mengubah atau mengilustrasikan permasalahan kontekstual SPLTV yang diperoleh melalui pemikiran kritis ke dalam model matematis. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menerapkan pemikiran kritis dan logis dalam mencari solusi yang efektif melalui metode campuran. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan pendekatan kolaboratif. Berikut adalah video micro teaching-nya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang mungkin pagi ini ngerasa sedih? Ada nggak? Semuanya happy? Happy. Nah, kalau happy, sekarang coba tengok teman-teman di kanan kirinya. Nah, coba kasih senyumnya. Oke. Nah, kita sekarang mau mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan mengawali dengan berdoa. Ada yang mau memimpin dalam doa? Saya, Bu. Oke, Bina, silakan. Mari Bu Elisa dan teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin dengan iman Kristen. Doa selesai. Terima kasih, Bina. Oke, sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Hari ini masuk semua? Masuk semua. Semua, Bu. Oke, anak-anak, kita mau melanjutkan pembelajaran yang sudah kita mulai selama 2 pertemuan sebelumnya, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, anak-anak masih ingat nggak? 2 pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Substitusi. Ya, kita belajar mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, hari ini kita mau belajar metode campuran. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Kira-kira metode campuran itu metode yang seperti apa? Saya Bu Lea. Ya, Astika gimana? Itu metode dari substitusi dan eliminasi digabung, jadi menjadi metode campuran. Ya, benar banget. Makasih ya, Astika. Jadi metode campuran itu metode yang menggabungkan dua metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengubah masalah kontekstual ke dalam model matematika, khususnya masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV menggunakan metode campuran. Dan yang ketiga, nanti anak-anak diminta untuk menjelaskan cara atau langkah yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV. Semuanya siap ya? Siap, Bu. Nah, karena kita hari ini mau belajar metode campuran, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Astika, bahwa metode campuran adalah gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Kita mau mengingat kembali mengenai metode substitusi dan eliminasi. Ada yang membacakan dulu metode substitusi itu apa? Saya Bu. Silakan Leona. Metode ini dilakukan dengan cara menyelesaikan salah satu persamaan untuk satu variabel, lalu menggantikan atau mensubstitusi nilai variabel tersebut dalam persamaan lainnya. Ya, benar sekali yang dibaca tadi. Jadi kita nanti di metode substitusi itu menggantikan nilai variabel yang kita pilih ke dalam persamaan lainnya. Selanjutnya untuk eliminasi juga bacakan? Bu. Silakan Rafika. Jadi metode eliminasi ini merupakan suatu cara menyelesaikan persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari variabel yang ada. Ya, benar. Jadi metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel dari variabel-variabel yang ada. Nah, sekarang kita mau menyimak video ini. Jadi sini Ibu punya salah satu contoh masalah terkait sistem persamaan linear 3 variabel.
Kita simak bareng-bareng ya. Iya, Mempunyai 3 orang anak bernama Rani, Rian, dan Rena. Bu Devi memberikan uang Rp50.000 kepada masing-masing anaknya untuk membeli roti. Ibu, kami sudah pulang. Wah, cepat sekali. Kalian membeli apa saja? Aku membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 1 roti kelapa. Total harganya Rp41.000. Kalau aku membeli 1 roti coklat, 2 roti keju, dan 4 roti kelapa dengan total harga Rp42.000. Aku membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 1 roti kelapa, dan harga keseluruhannya adalah Rp39.000. Oke anak-anak, tapi apakah kalian tahu berapa harga satuan dari setiap roti yang kalian beli? Tidak tahu, Ibu. Bagaimana cara agar Bu Devi bisa mengetahui harga satuan masing-masing roti? Tadi kita sudah simak videonya bareng-bareng ya. Tadi ada Bu Devi, ada Rani, ada Rian, sama ada Rena. Nah, tadi masih ingat Bu Devi tadi kasih uang ke anak-anaknya berapa? Rp50.000. Ya, Rp50.000 buat beli roti. Nah, masing-masing sesuai keinginannya masing-masing. Ada yang habis Rp41.000, ada yang habis Rp42.000, ada yang habis Rp39.000. Tapi ternyata Rani, Rian, sama Rena nggak tahu nih harga masing-masing dari satuan rotinya. Kira-kira kita bisa nggak ya bantu Bu Devi buat cari tahu harga satuan dari masing-masing rotinya? Bisa. Bisa ya. Nah, kita mau pecahin pakai metode campuran. Sekarang kita mau mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya kita mau bagi kelompok dulu. Nah, kelompoknya kayak biasanya ya, depan belakang ya. Ya, Sekarang Ibu mau bagi LKPD-nya dulu. Sudah dapat semua? Oke anak-anak, semuanya sudah dapat LKPD? Kalau sudah, coba simak dulu LKPD-nya. Kita mau lihat dulu penunjuk penggunaan LKPD-nya. Yang pertama, simak dulu LKPD-nya dengan seksama. Nah, di sini Ibu juga sudah menyediakan bahan bacaan. Nanti bisa dibaca dulu sebelum mengerjakan. LKPD sudah disediakan. Nah, kemudian video yang tadi Ibu tampilkan sudah Ibu berikan scan barcode di halaman yang kedua. Kalau anak-anak mau lihat videonya, HP-nya bisa dikeluarkan untuk scan barcode. Tapi kalau tidak, bisa juga baca narasi yang sudah disediakan ya. Dan jangan lupa juga tulis identitas nama dan kelompoknya. Nah, LKPD ini kan dikerjakan secara kelompok, jadi nanti diskusinya sama kelompoknya masing-masing aja ya. Tidak perlu diskusi sama kelompok lain. Nah, waktu pengerjaan LKPD-nya 25 menit, dan kalau nanti ada hal yang sekiranya belum dipahami atau kurang jelas, bisa tanya ke Ibu ya. Siap, Bu. Oke, sekarang boleh cari posisi yang nyaman buat mengerjakan LKPD-nya. Silakan.
Ada yang dibingungin anak-anak? Saya Bu. Oke, novel apa? Ini diisi apa ya Bu? Itu kan kamu udah tulis kan ini roti Iya. kejunya berapa, roti coklatnya berapa. Nah, udah dimisalin juga. Berarti kalau misal roti coklatnya 2, terus kamu misalnya roti coklatnya X, berarti itu apa? 2 apa? 2X. Iya, kayak gitu seterusnya ya. Oke, terima kasih Bu Enisa. Iya, sama-sama. Oke, kalau sudah boleh yang di depan boleh maju ke depan lagi. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Nah, di pertemuan sebelumnya kan udah ada beberapa kelompok yang presentasi. Nah, siapa yang belum presentasi? Iya, Bu. Oke, kelompoknya Ika dan Diva hari ini presentasi ya? Iya, Bu. Oke, silahkan Ika dan Diva bisa dijelaskan kepada teman-teman hasil LKPD.
Itu sudah? Sudah. Oke, sekarang silakan Ike dan Diva dijelaskan ke teman-teman langkah penyelesaiannya seperti apa. Nah, yang pertama ini kita misalkan untuk P sama dengan roti coklat, lalu I banyak roti keju, R banyak roti kelapa. Lalu kita masukkan ke persamaan 1, jadinya 2P ditambah 3Q tambah 5 tambah R sama dengan 101.000. Untuk persamaan 2 yaitu P tambah 2Q tambah 4R sama dengan 42.000. Untuk persamaan ketiga 3P tambah 2Q tambah R sama dengan 29.000. Lalu kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena kita mau menghilangkan P-nya, jadi kita kalikan 2 untuk persamaan yang kedua. Nah, jadinya negatif I negatif 7R sama dengan negatif 43.000. Nah, lalu kita eliminasikan lagi untuk persamaan 1 dan 3 yang menghilangkan P, yaitu yang persamaan 1 dikali 3, persamaan 3 dikali 2. Nanti hasilnya 5I tambah R dengan 45.000. Lalu ini kan tadi kan untuk persamaan 1 dan 2 kita jadinya persamaan keempat, dan untuk persamaan 1 dan 3 jadinya persamaan kelima. Lalu kita eliminasikan persamaan 4 dan 5 dengan kita menghilangkan I-nya, yaitu dengan cara yang persamaan keempat dikali dengan negatif 5, dan nanti hasilnya yaitu R sama dengan 5.000. Lalu kita eliminasikan lagi untuk persamaan 4 dan 5 untuk mencari I, dengan cara kita kalikan negatif 7 untuk persamaan kelimanya, jadinya nanti I sama dengan 8.000. Nah, lalu kita substitusikan R dan P ke persamaan 1. Jadi 2P ditambah 3 dikali 8.000 ditambah 5.000 sama dengan 41.000. Nanti hasilnya P sama dengan 6.000. Jadi untuk kesimpulannya dari ini yaitu harga roti coklat 6.000, harga roti keju 8.000, dan harga roti kelapa 5.000. Oke, jawabannya sama nggak sama jawaban kelompok yang lain? Sama. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok yang kembali. Ya, nah sebelumnya ibu mau tanya dulu. Ini di pas pemisalan boleh nggak kalau ibu misalin nggak PQR, tapi huruf yang lain? Boleh. Ya, jadi untuk pemisalannya bebas sesuai kemauan kita masing-masing. Nah, tadi kita udah belajar, udah coba buat ngerjain pakai metode campuran. Sekarang ibu harus sedikit mengulas mengenai materi kita hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai metode campuran, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan kesamaan linear 3 variabel dengan menggabungkan 2 metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama seperti yang metode-metode sebelumnya, yaitu yang pertama itu harus kita ubah dulu ceritanya ke dalam model matematikanya. Seperti tadi perlu dimisalkan dulu. Misalnya bebas mau X, mau PQR, mau ABC, boleh banget. Nah, di langkah yang kedua kalau di soal ini mencakup yang kedua ini ya. Jadi kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Misalkan kita mau eliminasi P-nya dulu, berarti dikali berapa supaya P-nya 9. Kemudian di langkah yang ketiga sama langkah yang kedua, cuman kita ubah persamaan yang mau dieliminasi. Kalau tadi di langkah yang kedua 1 dan 2, berarti di langkah 3 yang salah satu harus diubah ya. Kalau misal yang mau diubah 2 berarti jadi 3, atau 2 dan 3 juga boleh. Tapi yang dieliminasi tetap sama variabel P-nya dulu. Nah, di langkah yang keempat, dari langkah 2 sama langkah 3 tadi kita peroleh persamaan baru, yaitu persamaan berapa kalau kayak gini tuh namanya?
dua variabel. Iya, persamaan linear dua variabel. Kita jadi punya persamaan 4 sama persamaan 5. Jadi langkah yang keempat, kita akan eliminasi lagi. Bebas mau R-nya dulu atau Q-nya dulu. Nah, kalau di sini dieliminasi Q-nya dulu, kita peroleh R-nya 5000. Kemudian di langkah yang ke-5 sama kayak langkah sebelumnya, cuman gantian ya kalau tadi yang dieliminasi. Ini sekarang yang dieliminasi R, jadi kita dapat punya 8000. Nanti tinggal di langkah yang kelima disubstitusikan ke persamaan awal. Sekarang ibu mau tanya, kalau ini kan disubstitusikan ke persamaan 1. Kalau ibu mau substitusikan ke persamaan 2 atau 3 boleh nggak? Boleh. Nah, boleh ya, jadi bebas mau disubstitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah, dari langkah-langkah ini, kemudian juga cara yang sudah dijelaskan sama kelompoknya Ika sama Diva. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau tanya, Bu. Ya, Pak Leona. Kalau semisalnya memisahkannya tidak harus dengan huruf, boleh gambar, boleh tidak, Bu? Boleh-boleh saja sebenarnya, cuman kalau untuk perhitungan gini lebih mudah pakai huruf. Nanti kalau pakai perhitungannya kan panjang ya, kalau harus gambar susah gitu ya. Makasih, Bu. Ya, ada yang mau tanya lagi? Sudah paham semua? Ada. Oke, sekarang. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, sekarang kita mau mengerjakan soal latihan. Coba LKPD-nya dibuka di halaman terakhir. Dan di halaman terakhir, semuanya sudah dibuka? Sudah. Di halaman terakhir, Ibu sudah menyediakan satu soal latihan. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi di kelompok, sekarang coba diselesaikan secara mandiri ya. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, halaman paling terakhirnya boleh dicopot untuk dikumpulin ya. Baik, Oke, anak-anak, pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Nah, pertemuan hari ini sekaligus menjadi pertemuan terakhir kita untuk materi persamaan linear. Nah, aja pertemuan selanjutnya kita masih ketemu lagi dan kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan. Nanti Ibu akan mengirimkan materi pengantar untuk kalian pelajari sebagai bekal untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya. Nanti dipelajari ya. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memimpin dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan Yohana. Mari Bu Darisa dan teman-teman kita berdoa. Mari kita berdoa. Oke anak-anak, terima kasih untuk partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari bersama-sama hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih. Terima kasih, Bu.